Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami percaya jika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup di hari ini, maka Tuhan juga yang akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Marilah kita membaca bersama-sama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara, judul firman Tuhan pagi hari ini, wajib bertanding. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa kita ini sesungguhnya adalah atlet-atlet rohani? Karena firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa kita wajib ikut masuk dalam perlombaan iman. Startnya dimulai ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini adalah arena pertandingan kita, dan kita adalah atletnya. Penontonnya adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap perlombaan tentu ada tujuannya, ada yang ingin diraih, yaitu sebuah kemenangan. Sama halnya seperti atlet-atlet yang ikut bertanding di dunia ini, maka dalam pertandingan iman pun ada hal-hal atau ada aturan-aturan yang harus kita lakukan supaya kita keluar sebagai pemenang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, aturan yang harus kita lakukan supaya kita keluar dan memperoleh kemenangan, yaitu yang pertama, saudara-saudara, menanggalkan semua beban. Saudara, tidak ada seorang atlet yang membawa beban, karena beban ini akan merintangi dan menghambat pergerakan dan juga dapat menghalangi untuk meraih sebuah kemenangan. Saudara, dalam pertandingan iman kita harus menanggalkan semua beban. Beban yang dimaksud di sini adalah kita harus menanggalkan segala kekhawatiran kita, segala keputusasaan kita, kesombongan kita, sifat-sifat duniawi yang dapat merintangi pertumbuhan dan pergerakan iman kita. Kita harus bersedia menanggalkan semua beban itu supaya kita dapat meraih kemenangan. Selanjutnya saudara-saudara, dikatakan kita harus menanggalkan dan meninggalkan dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa sifatnya mengikat, dan jika kita terikat dengan dosa, maka kita tidak akan bebas bergerak, dan dosa ini juga akan dapat menghambat pertumbuhan iman kita. Kita tidak akan dapat berlari dengan cepat dalam arena pertandingan ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara,
dosa harus dibereskan dalam hidup kita. Kita harus minta pertolongan Tuhan membebaskan dan melepaskan kita dari rantai dosa yang mengikat kita, karena dosa dapat menghalangi dan menghambat pertumbuhan kita dalam pertandingan iman ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal selanjutnya yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh kemenangan dalam pertandingan iman ini. Ayat yang kedua, saudara-saudara, dikatakan mata kita harus tertuju kepada Yesus. Artinya saudara-saudara, kita harus fokus kepada Yesus. Karena apa saudara-saudara? Karena dalam pertandingan iman ini kita akan mengalami dan menghadapi banyak sekali rintangan dan tantangan. Jika kita tidak fokus kepada Yesus, maka kita akan menjadi lemah, kita akan mudah menyerah, dan pada akhirnya kita kalah. Saudara, tantangan apa yang kita alami dan hadapi? Tantangan yaitu kita bisa menghadapi tantangan berupa kesulitan-kesulitan, hinaan, cercaan, pengkhianatan, seperti yang pernah dialami oleh Yesus ketika Yesus memikul salib. Dia tidak hanya memikul salib yang berat, tetapi dia juga mengalami siksaan, hinaan, cercaan, diludahi, mengalami pengkhianatan, direndahkan. Tetapi Tuhan Yesus tekun memikul salib dan pada akhirnya keluar sebagai pemenang dan memberikan kemenangan kepada kita. Saudara, bukti kemenangan Yesus, sekarang Tuhan Yesus telah duduk di tahta yang maha kudus. Jadi saudara-saudara, dalam menjalani dan mengikuti pertandingan iman ini, kita akan menghadapi begitu banyak tantangan. Tapi jika kita fokus kepada Yesus yang telah menang itu, maka kita akan mengalami kekuatan. Kita akan memiliki semangat, sukacita dalam menjalani pertandingan iman ini, dan pada akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal ini yang harus kita lakukan, yaitu tanggalkan beban, tinggalkan dosa, dan fokus kepada Yesus Kristus. Saudara, setelah kita menang, maka kita akan memperoleh hadiah, yaitu mahkota kebenaran. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Rasul Paulus mengatakan, dia telah mengakhiri pertandingan iman. Ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan telah menyediakan mahkota, yaitu mahkota kebenaran. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah dan sadarlah saat ini kita semua ada dalam pertandingan iman. Teruslah melatih diri kita. Teruslah ikut aturan permainan pertandingan yang telah disediakan bagi kita. Supaya kita keluar sebagai pemenang, tanggalkan beban, tinggalkan dosa, dan fokuslah kepada Yesus. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, menguatkan kita. Selamat bertanding dalam pertandingan iman. Percayalah, bersama Yesus kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tolonglah kami pada saat kami ada dalam pertandingan iman ini. Kami boleh tetap kuat, memiliki disiplin yang tinggi, menanggalkan segala beban, meninggalkan dosa, dan fokus kepada Tuhan. Tolonglah kami Bapa, supaya pada akhirnya kami dimampukan untuk mencapai garis akhir dan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan.
Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GKO Solo Fide Sentani, dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Kiranya Tuhan akan menolong kami hari ini, menguatkan dan meneguhkan iman kami, memberkati apa yang kami usahakan dan kerjakan. Kiranya Tuhan akan memberkati rumah tangga kami, anak-anak kami, segala pelayanan kami. Dan Tuhan Yesus akan memberikan kepada kami kekuatan. Sembuhkanlah kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Berkatilah kami dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Dan kiranya Tuhan akan memberkati umat-Mu yang berulang tahun, meneguhkan iman mereka yang sedang ada dalam pergumulan persoalan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, sertai kami hari ini. Kiranya hidup kami ada dalam tangan Tuhan, dan hari ini kami boleh keluar sebagai pemenang dalam segala persoalan-persoalan hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada saudara, keluarga, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.